Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 guys. Ya guys, nih ya, hari ini penampilannya agak sedikit berbeda. Ya guys, ini gue masih banyak-banyak ngucapin banyak-banyak terima kasih ya dengan Takatus Batam ya. Ini makanya salah satu ini pemberian dari beliau juga ya. Ini makanya lagi-lagi gue nggak di endorse ya guys. Ini gue nggak di endorse, cuma memang dikarenakan ya gue diberikan ini ada polo shirt beserta topi. Nah, ini gue harus gunakan ya supaya beliau juga tidak kecewa. Sudah diberikan ke gue sudah banyak-banyak terima kasih, sudah dibantu. Nah, ini kalau kita nggak gunakan kayaknya agak sedikit kurang asik juga gitu guys. Ya guys, ini kita lanjut ya. Ini di samping gue ini ada brand dari Warcraft ya. Ini dengan tipe CMT S20Li ya guys. Nah, ini di sebelahnya, nah ini ada beberapa varian baterai ya. Ini ada 4000 mAh dan 2000 mAh dan ini beserta chargernya ya. Nah, ini yang 4000 mAh dengan kode CLB 20 volt ya, 4000 ampere gitu. Dan di sini ada CLB 20 volt 2000 ampere. Nah, di sini ada CLC 20 volt ya. Nah, ini kode-kode dari setiap baterai dan chargernya ya guys. Nah, ini yang kita akan bahas ya. Ini lebih ke alat ya. Ini adalah multifunction tool ya, atau biasa dulu gue pernah punya juga itu ada brand dari DeWalt ya. Ini biasanya kita banyak macam sebutnya sih, ada multi tool, ada oscillating ya, itu sebut-sebutan nama ya guys. Nah, ini tapi sama aja sih intinya ya guys. Ini ini alat ini nih, kalau menurut gue sih nggak tahu ya kira-kira sampai mana kekuatannya ya. Nanti kita akan buat video untuk kita mengulas bagaimana uji coba dari hasil alat ini sendiri ya. Nanti kita akan uji coba. Nah, tapi yang gue agak cukup kagum ya ini, tapi ini gue bercerita tapi belum tentu barang ini bagus atau enggak, artinya gini, worth it atau tidak nih, ini gue juga belum tahu ya. Tapi kalau bisa lo lihat ya, ini dari yang gue suka apa, ini biarpun made in China tapi lisensinya sudah Eropa dan Rusia ya. Di sini udah ada CE dan IAC ya. Nah, ini lisensinya kalau menurut gue itu udah cukup baik banget, karena gini, sebelum mereka pasarkan ini ke pasar Eropa ya, dia sudah pasti harus ada lisensinya terlebih dahulu gitu loh ya. Nah, ini cuma kan lagi-lagi menurut gue produk yang bisa tembus sampai dipasarkan ke Eropa ya, itu harusnya paling tidak ya produknya itu kan harusnya udah bagus lah ya artinya. Nah ya guys, untuk ini sih dia packagingnya memang seperti ini aja ya guys, dan di sini nggak banyak tulisannya juga. Nah, di sini dia 20 volt ya, untuk alat ini 20 volt dan RPM-nya di 8000 sampai 18000 per menit. Nah, ini kencang banget. Memang cara kerja dari mesin oscillating ini sendiri sebetulnya pergerakannya dia cuma hanya ke kanan dan ke kiri ya. Seperti apa ya? Seperti mengandalkan vibrasi aja sih, bergerak cuma hanya bergetar dan memang hampir tidak kelihatan kasat mata ya, karena memang pergerakannya itu nggak banyak ya, mungkin sekitar ya bergeser sekitar 2-3 derajat, geser gitu aja sih dia bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Ya guys, untuk alat ini sendiri ya, dia sudah memiliki variable speed untuk alat ini, dan ini dia ada beberapa aksesoris yang kita dapat ya, seperti beberapa mata dan pad atau dudukan amplas ya, dan amplasnya sendiri kita dapat. Oke deh, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja. Iya. Nah, ini guys ya, ini ada manual book ya. Ini manual booknya gede banget ya, dan ini terbagi dari beberapa bahasa ya. Sayang ini cuma hanya bahasa Indonesia yang nggak ada ya guys. Ya guys, ini dia nih alatnya sendiri. Nah, sumpah nih compact banget ini. Alatnya kecil banget, ini bener-bener small banget nih guys, kecil banget ya, bener-bener nih gripnya di tangan enak banget ya. Ini kalau menurut gue nih guys, untuk build quality-nya gue bisa katakan
Iya, lumayan ya, lumayan mendekati titik sempurna, rapih lah ya, untuk rapih kalau menurut gue. Ya, untuk build quality dengan barang Cina nih kalau menurut gue ya udah, gue bisa bilang ini rapih banget, rapih ya. Dan ini karetnya yang hitam ini ya, dia rubber, dan ini yang merah ini ABS ya. Ini rapih banget, gripnya juga enak, nggak terlalu pas ya, pas rasanya di tangan untuk ngegenggamnya. Feelnya dapat banget sih. Dan ini dia, gue suka juga dia udah ada lampunya di depan. Ya guys, untuk produk Warcraft ini ya, ini bare tool atau alat sendiri. Ini harganya sekitar 860 ribuan kalau nggak salah ya, 860 ribuan. Nanti bisa lu cek di Tokopedia ya, di Taka Tools Batam. Nah, ini dia juga sudah variable speed. Dan ini di dalam dus ini kita dapat ya, ini tadi yang gue bilang, ini aksesoris ya, aksesoris. Ya, cuma hanya kita dapat ini aja. Nah, ini aksesoris untuk pad tadi yang gue bilang untuk amplas ya. Nah, ini dia ada mata amplasnya juga. Nah, ini kita dapat mata amplas. Ya, ini ada beberapa mata. Ini ada scrap, mata scrap. Dan ini mata untuk motong ya. Nah, ini beberapa adapter. Ini adapter untuk kalau misalkan kita beli mata yang memang terkadang ada yang nggak bisa dipasang di sini, itu dia harus pakai adapter. Dan ini amplasnya sendiri ya. Nah, ini scrapnya dapat 2, mata potongnya dapat 1 ya guys. Nah, ini kita coba. Ya guys, ini gue cukup tertarik membeli alat ini karena gini. Yang gue suka alat ini sudah quick release ya. Jadi ada beberapa oscillating yang memang dia nggak belum quick release ya guys. Ini bisa lu lihat, ini quick release ya. Nah, kalau misalkan tempo hari yang di World ya, pernah lu lihat ada di video gue sebelumnya. Dia ada unlocknya di sini dan locknya di sini ya. Dia modelnya seperti pair. Tapi kalau ini dia seperti apa? Apa ya? Seperti saddle sepeda ya guys. Ini digerakkan ke depan dan di penguncinya dibalikin ke belakang. Tapi ini gue cukup suka ya, cukup suka karena gini. Ini pengalaman gue sih. Pada saat gue pakai di World itu menggantinya agak sedikit keras sebetulnya karena mencetnya di posisinya di bawah dan tuasnya mungkin pendek ya. Jadi gue agak sedikit susah gitu untuk menggantinya. Tapi kalau ini dan di World itu pada saat lu masukin mata itu lu harus tahan gitu loh. Tapi kalau ini nih kita cukup tuasnya kita kedepanin gini. Nah, ini dia udah mangap ya. Di sini bisa lu lihat ya, dia udah mangap dan kita tinggal nyocokin ini aja dan kita nggak perlu buru-buru gitu loh. Karena kalau di World itu kita nahan kayak ini terus kita tahan ya agak lumayan pegel sih. Nah, itu aja sih sebetulnya. Nah, cuma kan gue berbagi sedikit cerita pengalaman bagaimana waktu itu gue makainya gitu ya, selama gue pakai gunakan alat itu. Nah, ini enak banget nih. Setelah matanya lo masukin ya, lo masukin seperti ini, udah pas, udah dia kan oscillating tuh ada giginya ya, ada seperti gigi nanas. Nah, ini udah pas seperti ini, lo tinggal cukup balikin. Nah, dia ada magnetnya di sini ya. Nah, jadi dia nggak ngondoy-ngondoy seperti ini. Nah, tinggal langsung klik. Nah, dia udah oke banget kalau menurut gue. Ya, ini di sini ada variable speednya ya. Ini kalau menurut gue sih, ya gue nggak tahu ya. Nanti gimana hasil dari tes alat ini ya. Nanti kita akan uji alat ini. So, tapi sampai saat ini nih nggak tahu ya guys. Mungkin pengalaman gue aja. Alat itu kita hampir nggak tahu ya. Ini pengalaman gue pribadi ya. Sorry nih. Kita menerka alat itu bagus atau nggak bagus sebetulnya gampang. Ini kalau pengalaman gue. Yang pertama, biasanya kalau misalkan zaman dulu belum ada review, pasti kita patokan sama harga ya. Ini harga mahal, umumnya biasanya gue bisa katakan barang itu bagus gitu. Nah, ini umumnya, tapi tidak semuanya ya. Kita nggak bisa berpacu juga, tapi ya mungkin kayak gue orang zaman dulu ya. Nah, ini gue bisa katakan kalau zaman dulu gue kayak begitu. Misalnya kita beli alat, oh yang ini 1 juta, yang ini kok 3 juta kok mahal ya. Pasti kan ada sesuatu yang beda gitu lah ya, dari baik kualitas ataupun fitur dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita ngelihat dari
finishing alat itu sendiri. Kalau misalnya kita ngelihat build quality-nya bagus, kan kelihatan ya dari bahan plastik dan apa tingkat kerapihannya ya untuk pengerjaan alat ini sendiri itu biasanya sih nggak meleset gitu ya. Jadi kalau gua pribadi untuk menganalisa di zaman dahulu ya, itu gua seperti itu, nggak tahu mungkin berbeda dengan kalian. Nah, tapi kalau misalkan saat ini karena kemajuan teknologi, kalian cukup bisa melihat review-review dari setiap orang yang membuat video-video seperti ini. Nah, ini biasanya kita jadikan referensi juga gitu lah ya. Lebih mudah lah artinya kalau untuk saat ini. Ya guys, ini kita coba pasang baterainya ya. Nah, ini bisa lo lihat ya. Nah, ini gue suka nih, dia ada fiturnya, ada lampu ya di depan. Jadi pada saat lo gunakan alat ini ya agak cukup membantu ya. Karena biasanya di beberapa sudut-sudut, kalau misalkan kayak gue, pengalaman pribadi gue pakai oscillating seperti ini, gue biasanya pakai itu di tempat yang agak sedikit minim cahaya gitu. Jadi pada saat gue pakai DeWalt itu gue sangat membantu karena memang ya dia ada lampunya di depan. Nah, ini bisa lo lihat ya, dia bergerak ini ke kiri dan ke kanan ya, ke kiri dan ke kanan. Untuk vibrasinya kurang lebih gue bisa katakan ini vibrasinya hampir-hampir sama ya dengan DeWalt tuh, hampir-hampir sama ya, nggak begitu ya, standar lah ya, nggak begitu apa kencang juga untuk vibrasinya ya, wajar aja sih. Dan ini terbagi, dia ada di maksimalnya ada di 6 speed ya guys. Nah, ini dia ada variable speednya. Nah, ini seharusnya memang oscillating seperti itu kalau menurut gue. Nah, iya. Nah, ini oke banget kalau menurut gue. Cuma memang gini guys, kalau menurut gue satu yang agak gue kurang suka untuk brand dari Warcraft ini ya, mungkin beberapa brand macam-macam ya, dia memberikan memberikan produk-produk yang memang sepertinya yang lain nggak seperti ini ya, tidak semuanya sama ya. Yang pertama yang gue kurang suka adalah Warcraft ini tidak ada boxnya dan kita tidak diberikan bag juga ya. Kita nggak dikasih tas, kita nggak dikasih koper. Nah, ini cuma hanya kayak begini, dan itu yang pertama. Yang kedua, untuk di tipe ini ya, ini belum brushless, dia masih brush. Tapi guys, ya, lu nggak perlu khawatir. Artinya gini, nanti kita akan membeli spare part mesin ini di mana gitu. Nah, jadi di Takatools Batam dia sudah menyiapkan ya spare part untuk semua mesin ini, dan dia memberikan garansi 1 tahun ya. Jadi kalau misalnya lu mau klaim alat ini ya, lu bisa langsung hubungi di Takatools Batam, dan lu misalkan membutuhkan spare part seperti arang, brush ya, karena memang alat ini tipenya dia masih brush, belum brushless. Nah, dia disediakan di sana sampai trigger dan tombol on off dan tombol-tombol variable speed seperti ini. Nah, di situ dia menyediakan untuk spare partnya juga. Jadi lu nggak perlu khawatir, biarpun ini barang Cina, produk Cina, tapi gue bisa katakan agak lumayan bagus ya untuk dari segi-segi seperti gini. Terkadang kan kalau kita agak sedikit bingung untuk bagaimana sih kita untuk ngeklaim garansi dan sebagainya, dan gimana caranya, kemana dan segala macam. Tapi kalau untuk Warcraft ini dia memberikan garansi, dan nanti lu diberikan kartu garansi dari Takatools Batam ya, itu selama garansinya selama 1 tahun. Nah, nanti kalau misalkan lo ada apa-apa bisa lo langsung kontak ke sana. Nah, ini gua rasa agak lumayan cukup punya jaminan ya, artinya kita nggak beli kucing dalam karung juga. Cuma ya lagi-lagi gue pribadi sendiri pun, biarpun kayak seperti DeWalt dan lain-lainnya, itu juga kalau memang barang-barang yang produk dari luar, contoh seperti Evo kemarin ya, Evolution meter saw kemarin. Nah, itu pun juga sebetulnya garansinya nggak jelas gitu loh. Artinya gini, karena memang barang itu didatangkan dari luar ke sini, dan di sini juga memang belum ada service centernya ya, jadi kita agak sedikit bingung. Tapi sepengalaman gue guys, selama gue pakai power tools, alhamdulillah belum pernah punya titik masalah. Ibaratnya kita pakai tiba-tiba mati dan lain sebagainya, ini belum sih. Jadi belum pernah ya, selagi masih kita masih dalam tahap pemakaian yang benar dan tidak melebihi
kapasitas beban dari alat itu sendiri. Nah, tapi harus dibedakan. Kalau kemarin gue sempet beberapa nyoba alat sampai yang berat-berat banget. Nah, ini memang tujuan gue mereview ya. Jadi gue ambil tanggung resikonya kalau memang andai kata alat itu rusak pada saat gue pakai untuk yang berlebihan. Karena guna apa? Guna gue ingin memberitahukan ke kalian ya, bahwasanya alat ini sampai mana kapasitasnya. Makanya gue mengujinya itu sebetulnya melebihi dari kapasitas bebannya itu sendiri gitu. Jadi supaya kalian juga bisa tahu, oh ya alat ini kalau dipakainya sampai forsil, sampai habis seperti itu berarti masih kuat. Nah, logikanya kalau kita pakai yang lebih ringan berarti kan artinya masih aman ya. Ya itu kebetulan seperti itu aja. Oke guys, gue rasa gue cukup sekian ya untuk membahas salah satu tipe dari brand Warcraft ini ya. Nanti kita akan uji alat ini ya, kekuatannya sampai mana. Nanti akan gue berikan satu contoh ya, mungkin untuk kita menggunakan scrubnya, menggunakan amplasnya dan lain sebagainya. Kita akan coba dengan satu baterai dia bisa running berapa lama dan dia bisa tahan berapa lama untuk panas mesinnya itu sendiri. Ya guys, gua rasa cukup sekian. Terima kasih banyak buat lo yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.